Selamat pagi Bapak Mama dan anak-anak semua. Kiranya semua dalam keadaan yang sehat dan gembira. Sebelum kita mulai belajar, teacher pastikan anak-anak sudah mandi, makan, dan sudah duduk dengan sopan, juga sudah menyiapkan peralatan belajar di atas meja. Jangan lupa gunakan masker dan dengar sungguh-sungguh penjelasan teacher. Sesudah itu, mintalah bantuan Bapak dan Mama membimbing kalian belajar dan mengerjakan tugas yang teacher kirim. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati, ambil sikap doa yang sopan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami di malam yang lalu dan sudah membangunkan kami kembali di pagi yang cerah ini. Sekarang kami mau belajar. Kami mohon Tuhan Yesus tetap membimbing kami sehingga kami bisa belajar dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita masih belajar tema 1, tapi kita masuk ke subtema 2. Yaitu rukun di tempat bermain untuk pembelajaran 1 sampai dengan 3. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menentukan kalimat ajakan dalam percakapan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kalimat ajakan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat kalimat ajakan berdasarkan cerita atau pernyataan. Yang keempat, anak-anak dapat membandingkan dua bilangan ratusan menggunakan kata-kata, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yang kelima, anak-anak dapat membandingkan dua bilangan ratusan menggunakan lambang. Ada lambang yang lebih besar, ada lambang yang lebih kecil, dan ada lambang sama dengan. Yang keenam, anak-anak dapat mengidentifikasi pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi gerak tarian meniru gerak alam dengan tepat. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ayo, siapa tahu? Ya, benar sekali. Mereka sedang bermain bersama. Saat ingin bermain, kita selalu mengajak teman-teman kita agar permainan kita menjadi lebih seru. Saat akan mengajak teman-teman, kita harus menggunakan kalimat ajakan yang baik dan sopan. Siapa tahu apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi tentang ajakan atau mengajak orang lain untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Kalimat ajakan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kalimatnya disusun menggunakan kata ayo dan kata mari. Dan yang kedua,
Di akhir kalimat tersebut diberi tanda seru. Coba perhatikan contoh. Yang pertama, Grego, mari kita belajar bersama. Nah, di dalam kalimat ini ada kata mari. Lalu di belakang kalimat atau di akhir kalimat ada tanda seru. Lihat baik-baik bagaimana cara menulis tanda seru. Contoh yang kedua, ayo teman-teman, mari kita bermain bola. Nah, di sini ada kata ayo dan juga ada kata mari. Di akhir kalimat ini juga diakhiri dengan tanda seru. Itulah ciri-ciri kalimat ajakan dan contoh. Mari kita lihat contoh lain kalimat ajakan dalam contoh percakapan. Percakapan antara Mentari dan Dia. Hai Dia. Hai Mentari. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Mentari, aku tidak bisa bermain karena kakiku sakit. Maaf Dia, aku tidak tahu. Tidak apa-apa Mentari, bagaimana kalau kita bermain congklak? Baiklah kalau begitu. Aku siapkan permainannya ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan percakapan tadi, coba kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dibicarakan Mentari dan Dia? Siapa tahu? Mentari dan Dia sedang saling mengajak untuk bermain lompat tali. Yang kedua, coba sebutkan kalimat ajakan yang ada di dalam percakapan di atas. Siapa tahu? Ya, ayo kita bermain lompat tali. Masih ada anak-anak? Ya, hanya satu kalimat ajakan yang ada di dalam percakapan ini. Siapa yang mengucapkan itu? Ya, Mentari. Selanjutnya yang ketiga. Coba kalimat ajakan yang sudah kita sebutkan tadi, kalian tulis. Ingat, pada awal tadi teacher sudah menjelaskan bagaimana menulis kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan sudah ada dalam percakapan, tapi teacher ingatkan kalian, kalau kita menulis kalimat ajakan, di dalamnya tentu ada kata ayo atau kata mari, dan pada akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, selanjutnya coba mari kita baca cerita berikut. Pada hari Minggu pagi, Jojo pergi ke rumah Grego. Jojo hendak mengajak Grego untuk bertamasya ke Tanjung. Nah, ini sebuah cerita pendek. Sekarang kita belajar bagaimana caranya kita membuat kalimat ajakan berdasarkan cerita pendek tadi. Nah, anak-anak, untuk membuat kalimat ajakan yang paling pertama yang harus kita buat adalah mengetahui apa yang hendak dilakukan atau yang dibuat bersama. Setelah kita mengetahui apa yang akan dilakukan bersama, kita membuat pertanyaan, siapa yang mengajak? Yang ketiga, siapa yang diajak? Dan jangan lupa untuk melihat kalimat ajakan, perhatikan kalimat
dengan menambahkan ayo atau mari. Sesuai dengan langkah-langkah membuat kalimat ajakan, berdasarkan cerita pendek tadi, maka kita dapat membuat kalimat ajakannya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa yang hendak dilakukan dalam cerita tadi adalah apa? Iya, bertamasya ke Tanjung. Setelah kita mengetahui bahwa cerita tadi berisi tentang saling mengajak antara Jojo dan Grego untuk bertamasya ke Tanjung, selanjutnya yang kedua kita harus mengetahui siapa yang mengajak. Yang mengajak tadi siapa? Jojo. Iya, bagus. Lalu siapa yang diajak? Grego. Oke, bagus sekali anak-anak. Oleh karena itu, kita dapat membuat kalimat ajakan. Nah, di sini yang mengajak adalah Jojo. Maka kalimat ajakannya, Grego, ayo kita bertamasya ke Tanjung. Nah, itu anak-anak caranya kita membuat kalimat ajakan berdasarkan cerita. Selanjutnya anak-anakku, kita melanjutkan pembelajaran kita. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat sebuah bilangan. Kali ini kita dapat membandingkan bilangan pertama dan bilangan lainnya. Membandingkan sebuah bilangan dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa membandingkan menggunakan kata-kata. Ada kata lebih banyak atau lebih dari, ada yang lebih sedikit atau kurang dari, dan ada yang sama banyak. Itu kalau kita membandingkan menggunakan kata-kata. Bisa juga yang kedua, kita membandingkan bilangan menggunakan tanda. Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama ini adalah tanda kurang dari. Artinya bilangan yang terdapat di sebelah kiri kurang atau lebih sedikit dibandingkan dengan bilangan yang berada di sebelah kanan tanda. Ya. Yang kedua, lambang lebih dari. Ini gambar lambang lebih dari. Artinya di sebelah kiri bilangannya lebih besar dibandingkan dengan bilangan yang ada di sebelah kanan. Dan yang terakhir, tanda sama dengan. Artinya kedua bilangan itu sama banyak. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh. Di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Keduanya berisi kotak. Pada himpunan A yang berwarna biru ini kotak untuk ratusan, yang di tengah kotak puluhan, dan yang paling belakang kotak satuan. Nah, coba kita sama-sama menghitung jumlah kotak untuk himpunan A. Kita mulai untuk ratusan. Kita hitung ya, ada 10 baris dan tiap baris berisi 10. Mulai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ada berapa kotak, Nak? Iya, ada 100. Berarti ada 1 ratusan yang nilainya 100. Berikut
kita ke puluhan. Di sini ada 2 baris yang masing-masingnya juga berisi 10. Coba kita hitung sama-sama. 10, 20. Ada berapa? 20. Dan yang terakhir kotak satuan. Kita hitung di sini jelas ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Nah, untuk himpunan A ini ada 100-an sama dengan 100, 20-an sama dengan 20, dan 5 satuan sama dengan 5. Jadi lambang bilangannya adalah 125. Nah, sekarang kita lihat di himpunan B. Himpunan B juga berisi kotak-kotak kecil. Sama cara menghitungnya seperti tadi. Mari kita hitung bersama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sama ya, jumlahnya 100. Dan untuk puluhannya kita hitung ada 1 baris saja, 10. Ya. Dan satuannya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satuannya 9. Nah, untuk himpunan B ratusannya 1 ratusan yang nilainya 100, puluhannya 1 puluhan yang nilainya 10, dan satuannya 9 yang nilainya juga 9. Jadi lambang bilangan himpunan B adalah 119. Nah, berdasarkan gambar 2 himpunan ini, coba anak-anak perhatikan baik-baik bagaimana cara kita membandingkan kedua bilangan ini yang menggunakan himpunan. Yang pertama, kita menghitung jumlah kotak dalam himpunan A, kemudian himpunan B. Tadi kita sudah hitung ya, A 125 dan B 119. Yang kedua, nah anak-anak, cara kita membandingkan jumlah benda dari kedua kumpulan di atas. Yang pertama, kita menghitung jumlah kotak dalam himpunan atau kumpulan A, kemudian himpunan atau kumpulan B. Tadi kita sudah menghitung ya. Nah, langkah yang kedua, kita menulis jumlah benda di bawah gambar himpunan atau kumpulan tersebut. Nah, kita sudah menulisnya, himpunan A 125 dan himpunan B 119. Dan langkah yang ketiga, kita membandingkan dengan melihat lambang bilangan masing-masing himpunan atau kumpulan. Nah, tadi kita sudah sama-sama menghitung dan menuliskan angkanya. Sekarang kita akan membandingkan mulai dari ratusan untuk kedua bilangan itu. Himpunan A tadi ada berapa ratusan? Ya, 1 ratusan nilainya 100. Himpunan B ada berapa ratusan? Iya, 1 ratusan juga yang nilainya juga 100. Karena keduanya sama, kita akan melangkah ke nilai tempat puluhan. Himpunan A tadi ada berapa puluhan? Ya, 20-an, nilainya 20. Dan himpunan B, ya, 1 puluhan yang nilainya 10. Untuk kelompok satuan, himpunan A tadi ada berapa kotak? Iya, 5.
5 kotak, nilainya 5. Himpunan B 9 kotak yang nilainya 9. Nah, dari bilangan ratusan, kedua himpunan memiliki jumlah yang sama yaitu 100. Kita bisa melangkah membandingkan puluhan kedua bilangan itu. Dari bilangan puluhan kita sudah bisa menentukan mana bilangan yang banyak jumlahnya dan mana yang sedikit jumlahnya. Nah, jelas sekali himpunan A lebih banyak jumlahnya untuk puluhannya. Puluhannya 20, sedangkan himpunan B hanya 10. Jadi himpunan A puluhannya lebih besar. Lalu untuk satuannya, himpunan A jumlahnya 5, himpunan B jumlahnya 9. Nah, himpunan B lebih besar. Namun berdasarkan nilai tempat, kita membandingkan mulai dari ratusan, puluhan, baru satuan. Jadi membandingkannya berturut-turut ya. Maka untuk ratusan keduanya sama. Kita melangkah ke puluhan tadi. Himpunan A lebih besar dibandingkan dengan himpunan B. Maka di sini 125 untuk kumpulan benda di himpunan A lebih banyak dibandingkan dengan 119 untuk himpunan atau kelompok B. Kita bisa menulisnya 125 lebih banyak dari 119. Atau kita menggunakan lambang ya. Coba perhatikan ke sini. 125 lebih besar dari 119. Nah, di sini ada lambang di tengah ini. 125 berada di sebelah kiri, lebih besar. Lihat lambangnya terbuka ya. Yang terbuka ini bilangan yang lebih besar dibandingkan dengan 119 di sebelah kanan. Begitu juga contoh lain yang tidak menggunakan himpunan atau kumpulan benda. Di sini teacher langsung memberi contoh dengan lambang bilangan. Coba perhatikan. Sebelah kiri ini lambang bilangan berapakah ini? Siapa bisa baca? Iya, bagus. 147. Sebelah kanan bilangan berapa? Yang lain? Iya, 153. Sekarang kita akan membandingkan lambang bilangan 147 dan lambang bilangan 153. Ingat baik-baik, tadi teacher sudah menjelaskan dalam contoh himpunan tadi. Cara kita membandingkan dua bilangan ratusan, kita mengikuti langkah-langkah. Yang pertama kita membandingkan ratusannya, setelah itu puluhannya, dan yang terakhir satuannya. Barulah kita menentukan bilangan mana yang lebih besar. Nah, sekarang kita mulai ya. Untuk lambang bilangan 147, ratusannya ada 1 ratusan, nilainya 100. Puluhannya 40-an, nilainya 40. Satuannya 7 yang nilainya tetap 7. Untuk 153 ratusannya berapa? Iya, 1 ratusan, nilainya tetap 100. Puluhannya 50-an, nilainya 50. Satuannya 3 satuan, nilainya 3. Nah, dari angka ratusan keduanya sama banyak. Coba kita melangkah ke tempat puluhan. Nah, bilangan 147 memiliki puluhan 40. Sedangkan 153 memiliki puluhannya yaitu 50. Di sini jelas 40 lebih kecil dari 50. Sekarang kita melangkah ke satuan.
Untuk bilangan 147, satuannya 7 lebih besar dibandingkan dengan 3 pada bilangan 153. Nah, walaupun 7 lebih besar, 3 lebih kecil, namun setelah kita melewati langkah-langkah ratusan lalu puluhan, ternyata di kelompok puluhan kita sudah bisa menentukan bilangan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil berdasarkan kelompok puluhan. Nah, dari ratusan yang sama banyak sedangkan puluhan, dapat kita lihat bahwa 147 lebih kecil dari 153. Atau kalau kita menggunakan lambang, coba anak-anak lihat baik-baik. 147 lebih kecil dibandingkan dengan 153. Nah, supaya kamu ingat, bagian yang terbuka daripada lambang ini berdekatan dengan bilangan yang lebih besar ya. Sedangkan bagian yang runcing atau yang tajam ini bersebelahan dengan bilangan yang lebih kecil. Ini anak-anak harus ingat supaya apabila ada tugas, kalian bisa mengisi dengan lambang yang tepat. Grego dan teman-teman makan siang setelah bermain. Selesai makan siang, Grego meminta izin untuk beribadah. Bella dan dia mempersilahkan Grego untuk beribadah. Nah, sikap Bella dan dia sudah melambangkan atau sudah menunjukkan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saat bermain bersama teman. Kita ingat kembali lambang dan bunyi sila pertama Pancasila, yaitu lambangnya bintang dan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Iya, itu adalah lambang dan bunyi dari sila pertama Pancasila. Contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat kita bermain. Yang pertama, berteman tanpa memandang perbedaan agama. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Jadi saat teman kita sedang beribadah, kita harus menciptakan suasana yang tenang, tidak boleh membuat keributan yang mengganggu jalannya ibadah teman kita. Yang ketiga, tidak lupa waktu beribadah ketika kita sedang bermain. Misalnya, bagi kita yang beragama Katolik, setiap jam 12 ada doa Angelus. Jadi saat kita lagi sedang bermain begini, terus misalnya kita lagi di tengah lapangan yang dekat gereja dan saat jam 12 lonceng berbunyi, permainan kita hentikan dan kita harus berdoa Angelus. Yang keempat, mempersilakan teman kita yang berbeda agama untuk beribadah. Jadi saat ada teman kita yang berbeda agama dan kita akan beribadah, kita tidak boleh melarangnya. Tidak boleh bilang, sebentar teman baru beribadah, kita main dulu. Tidak boleh. Jadi saat teman kita mau beribadah, kita persilakan. Saat kita bermain, kita juga mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sila kedua Pancasila dengan lambang rantai dan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan atau sikap kita yang mengamalkan sila kedua Pancasila, yang pertama, saat ada teman yang terjatuh, saat kita lagi bermain kejar-kejaran, main lompat tali, ataupun permainan yang lainnya, kita harus segera menolong teman kita tersebut. Yang kedua,
kita tidak boleh memilih teman saat kita bermain. Artinya kita harus bermain dengan semua teman. Setiap hari kita pasti bergerak. Ada gerakan yang kita gunakan gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki serta gerak anggota tubuh kita yang lainnya. Gerakan yang kita tiru atau kita buat dalam keseharian kita dapat membentuk tarian bila kita lakukan dengan irama atau hitungan tertentu. Berikut teacher jelaskan gerak dasar tarian. Yang pertama, gerakan menggunakan kepala. Ada gerakan menengok ke arah kanan, ada gerakan menengok ke arah kiri, gerakan menundukkan kepala, dan gerakan mengangkat kepala. Yang berikut, gerakan dasar menggunakan tangan. Ada gerak mengangkat kedua tangan ke atas, terus gerakan merentangkan dua tangan, mengangkat tangan kanan ke atas, dan mengangkat tangan kiri ke atas. Yang berikut gerakan dasar menggunakan gerak kaki, yaitu mengangkat satu kaki, gerakan berlari, dan gerakan melompat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar gerakan meniru gerak alam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini teacher tampilkan gerak tangan meniru gerak pohon tertiup angin. Selanjutnya, gerak tangan meniru gerak terbang burung. Selanjutnya, gerak kepala meniru gerak ayam mematuk makanan. Lihat posisi tangan yang ini. Iya, ini gerak tangan. Tangannya itu sebagai sayap. Jadi, kita buat gerakan tangan yang seperti ini. Itu kita meniru gerak ayam mengepakkan sayapnya. Yang berikut, gerak kaki menirukan gerak loncat kelinci. Dan yang berikut, gerak kaki menirukan gerak kuda yang sedang berlari. Untuk lebih lengkapnya, kita simak dalam video berikut. Contoh gerakan alam seperti gerakan angin, ombak, air, daun-daunan. Mari kita lihat contohnya. Pertama adalah gerakan tiupan angin, yaitu seperti melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Lihat pada gambar, ini terdapat pada buku pena kalian. Perhatikan anak laki-laki ini, dia melambaikan tangan ke kiri, kemudian ke kanan. Ini adalah contoh untuk gerakan melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri, menirukan gerakan tiupan angin. Yang berikutnya adalah gerakan menirukan air, yaitu meliukan badan ke kanan dan ke kiri. Perhatikan contoh berikut. Anak perempuan ini menirukan gerakan air. Dia meliukan badan ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian setengah menunduk ataupun setengah melakukan gerakan setengah badan seperti ini. Membungkuk. Ini disebut gerakan membungkuk. Kemudian gerakan ombak. Dimulai dengan menggerakkan tangan dari samping bawah dengan pola setengah lingkaran. Perhatikan anak laki-laki ini.
Dia menggerakkan tangannya dari kanan, dari kiri kalau dari tempat kalian, kemudian ke tengah, ke atas, setengah atas, membuat pola setengah lingkaran. Ini adalah gerakan menirukan ombak pantai. Jadi baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Yang kedua, tentang perbandingan lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Yang selanjutnya, tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita di tempat bermain. Dan yang terakhir, tentang gerak tari menirukan gerak alam dalam kehidupan sehari-hari kita. Teacher berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengerjakan semua tugas yang teacher berikan dengan bantuan Bapak dan Mama. Teacher juga berharap anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga harus tetap dalam keadaan semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anakku sekalian, teacher tegaskan kembali untuk selalu belajar, berlatih membaca, menulis, dan berhitung. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jika anak-anakku mengalami kesulitan dalam materi ini, anak-anakku yang manis bisa bertanya kepada orang tua, bisa juga bertanya kepada teacher. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye.